tentang sholat yang khusyuk. Setiap kali Allah memerintahkan sholat, atau setiap kali Allah menerangkan tentang sholat, maka Allah selalu dampingi dengan kata khusyuk. Sehingga dalam pemahaman bagi orang-orang yang mengaji ilmu hakikat dan makrifat, khusyuk itu rukun sholat. Di dalam ilmu syariat, rukun sholat ada 13. Itu di dalam ilmu syariat, betul. Secara fikih, rukun sholat 13. Berdiri, niat, takbiratul ihram, dan seterusnya. Itu secara fikih, secara syariat. Adapun secara hakikat, sholat itu rukunnya khusyuk. Baik. Secara bahasa khusyuk itu artinya tenang. Secara bahasa. Yang tentunya hakikat khusyuk bukan itu. Atau lebih dalam daripada itu. Secara syariat atau secara bahasa, arti khusyuk itu tenang. Ya, jadi secara bahasa khusyuk itu tenang. Tentunya tenang itu ada dua. Karena ketika kita sholat, ada amal yang kita kerjakan secara johir, ada juga yang secara batin. Ada kolbinya, ada kaulinya, ada fi'linya. Kolbinya hatinya. Hatinya harus tenang. Kemudian fi'linya, perbuatannya juga harus tenang. Kemudian kaulinya, perkataannya juga harus tenang. Nah, itu maksudnya. Jadi khusyuk artinya secara bahasa tenang, maka tenang itu daripada yang tiga ini. Tenang hatinya. Tenang perbuatannya. Tenang hati dengan zikir. Jadi dalam sholat itu ada tiga yang tenang. Yang khusyuk itu ada tiga. Yang pertama kali khusyuk kolbinya. Jadi khusyuk kolbinya. Khusyuk kolbi itu zikir. Yang kedua, khusyuk fi'linya, perbuatannya. Tenang perbuatannya, tumakninah. Yang ketiga, khusyuk kaulinya, ucapannya. Ya. Bacaannya. Benar bacaannya. Nah, itu dia. Jadi khusyuk tadi meliputi tiga unsur. Kolbinya, fi'linya, dan kaulinya. Kolbi, hatinya. Zikir kepada Allah. Itu khusyuknya. Fi'linya, tumakninah. Kaulinya, benar bacaannya. Inilah untuk mencapai khusyuk yang tiga tadi. Nah baik. Sehingga dalam satu hadis, panjang hadis ini, apa kata Rasul? Sholat itu ada yang sampai kepada Allah. Jadi sholat itu yang kita kerjakan ada dua macam. Ada sholat itu ya, yang putih, bersih, indah, cantik, datang ke hadirat Allah. Sholat tadi itu. Dan sholat yang putih, bersih tadi itu diterima Allah. Dan kemudian dikembalikan Allah kepada orangnya. Dalam bentuk Rahman dan Rahim, kasih sayang Allah. Tapi ada sholat yang sampai kepada Allah, bentuknya koyak-koyak, tercabik-cabik, hitam, centang, perenang. Sampai tadi sholat kepada Allah dan dikembalikan Allah
dalam bentuk yang tidak baik kepada orangnya tadi. Kenapa? Yang pertama adalah sholat yang khusyuk, sholat yang benar-benar, sholat yang sungguh-sungguh. Sampai seperti kain putih kepada Allah. Adapun sholat yang dikerjakan dengan asal-asal, dengan sekedar dikerjakan saja, sampai seperti kain hitam yang tercabik-cabik di sisi Allah. Makanya tidak ada orang tanya sama Ustadz, kenapa ada orang sudah sholat tapi masih berbuat maksiat? Karena memang sudah dikatakan Rasul, ada yang sholatnya asal-asal, ada memang yang sholatnya benar-benar. Itu aja. Ada orang memang nggak tinggal tapi asal-asal. Tentunya yang dimaksud tadi adalah orang yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkarnya, sholat yang sungguh-sungguh. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Ankabut, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya sholat mencegah manusia daripada perbuatan keji yang mungkar. Sholat yang mana? Sholat yang sungguh-sungguh. Mana sholat yang sungguh-sungguh? Itulah sholat yang khusyuk. Kalau tidak sungguh-sungguh sholatnya, kalau nggak khusyuk sholatnya, maaf. Sholat tetap dikerjakan, maksiat nggak bisa berhenti. Harusnya sholat tadi mencegah mulut dari menggibah, memfitnah, mencaci. Harusnya sholat tadi mencegah hati dari sifat-sifat majmumah. Harusnya sholat tadi memperbaiki hatinya. Tapi karena dikerjakan tidak sungguh-sungguh, sama. Bu, ada 3 orang yang membuat, katakan 3 orang membuat rendang. Masak rendang, 3 orang. Dikasih bahan yang sama. Takaran yang sama. 3 orang yang masak rendang tadi ini hasilnya beda apa sama? Beda. Ada yang enak pas. Ada yang enak kurang asin. Ada yang gosong. Betul kan? Begitulah hasil pengelolaannya. Ya hampir nggak beda dengan kita yang sholat. Maka nilai sholat kita pun beda-beda. Beda-beda. Yang sholat zuhur 4 rakaat dengan yang di sebelahnya lagi beda-beda nilainya. Apa yang membedakannya? Khusyuknya tadi. Kalau bacaan sama, gerakan sama, tapi hati berbeda. Nah, itu dia. Jadi baik. Setelah kita tahu bahwa khusyuk itu adalah rukun secara hakikat, rukun. Semua Al-Quran yang bicara tentang sholat itu berdampingan dengan khusyuk. Di antaranya surat Al-Baqarah 45 sampai 46. Apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai senjatamu. Tetapi sabar dan sholat itu sangat berat. Sangat berat. Itu Allah yang bilang. Sangat berat. Di luar ada orang yang bilang sholat itu berat. Betul. Bukan sekedar berat lagi. Bahkan kata Allah sangat berat. Menjadikan sabar dan sholat itu teramat berat kata Allah. Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang-orang yang berarti sholat itu harus khusyuk. Supaya ringan sholat itu. Supaya nikmat sholat itu harus khusyuk.
Berarti memang ada orang yang mengerjakan sholat itu dengan berat. Kalau masih berat, salah satu tanda kita belum khusyuk, sholat kita kerjakan tapi masih terasa berat. Kalau masih ada terasa berat, berarti kita belum itu salah satu tanda belum khusyuk kita sholat masih berat. Walaupun kita kerjakan, walaupun kita sudah tidak tinggal sholat 5 waktu, kalau masih ada terselip di hati. Soal berat, soal ringan itu kan bukan pada beban, pada perasa. Betul kan? Beratnya sholat itu bukan ukuran timbangannya, bukan. Berbeda dengan beratnya besi. Berbeda dengan beratnya batu. Ukurannya adalah timbangan berat. Yang dimaksud berat dalam sholat ini pada perasa. Pada perasaan. Pada perasaan. Berat di perasaan. Kalau ditimbang, mana bisa ditimbang berapa kilo berat sholat itu? Ibu pernah nimbang berapa kilo? Nggak pernah. Dan memang nggak bisa timbang. Berat dari segi mana? Berat dari segi timbangan atau berat dari segi perasaan? Berat dari segi perasaan. Jadi kalau kita masih ada berat, masih maaf misalnya sholat kita masih menunggu-nunggu waktu, itu berarti berat. Kecuali ada ujur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih meneruskan pekerjaan yang tanggung. Berarti kita menunda waktu itu, berarti itu ada unsur kita masih berat. Orang yang sudah ringan itu, dia bukan sekedar tepat waktu, menunggu waktu bahkan. Sholat subuh jam 5, jam 4 dia udah bangun, 4:15 dia udah duduk. Zuhur jam 12:30, 12:15 dia sudah duduk berwudu, nunggu waktu. Maghrib jam 6:30, jam 6:15 dia sudah standby, sudah pakai mukena. Ini orang-orang yang sudah ringan baginya sholat itu. Ini tanda-tanda orang yang sudah khusyuk, enggak beban. Kita kadang-kadang masih beban. Misalnya, begitu sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan asar. Apa kita bilang? Cepat kali ya masuk asar. Seolah-olah kita komplain. Iya kan? Itu dia. Jadi yang pertama, ya, memang sholat harus khusyuk. Itu ada di Al-Baqarah ayat 45. Sholat harus khusyuk. Kalau enggak khusyuk, berat sholat itu. Walau dikerjakan, masih berat. Yang kedua, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Al-Mu'minun 1-2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman yang mereka sholatnya khusyuk. Jadi orang yang sholat khusyuk itu yang beruntung. Berarti kalau sholatnya nggak khusyuk, masuk kategori rugi. Jadi ada 2 orang yang sholat. Ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi. Dari mana tahu ada orang sholat yang rugi? Di dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim rugilah orang yang sholat yang mereka lalai di dalam sholatnya, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Siapa itu? Alladzina hum yuraun. Ya, orang yang ria. Ria itu tidak khusyuk. Kalau khusyuk itu hati zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah hanya tertuju kepada Allah. Menuju Allah, daripada Allah, beserta Allah. Jadi orang yang beserta Allah itu 3. Pertama, dia menuju Allah. Dari mana? Dari Allah. Bersama siapa? Bersama Allah. Kita nggak bisa menuju Allah dengan ilmu kita. Nabi Musa di Bukit Tursina minta Allah memperlihatkan dirinya. Supaya datang keyakinanku, kata Musa.
Perlihatkanlah zatmu ya Allah. Didatangkan Allah petir seketika, pingsan Nabi Musa. Kau jangankan melihatkan zatku, kira-kira begitu. Ya kan? Melihat ciptaanku pun kau nggak sanggup. Macam mana lagi kau mau melihat aku? Belum sanggup. Mata kita ini yang ada di dunia ini belum sanggup melihat zat Allah. Makanya Allah tidak perlihatkan. Ditanya orang, kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Karena Allah tahu mata kita tak bisa menatap Allah. Wahyu sekalipun kita nggak bisa dapat langsung. Kepada Rasulullah wahyu pun turun melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu kepada Rasulullah. Apalagi kepada kita. Kenapa? Kita nggak sanggup menghadap kalam Allah langsung, nggak sanggup. Nah, itu Pak. Nggak sanggup gendang telinga kita mendengarkan langsung kalam Allah. Begitu pula lah makanya kalam Allah, Quran itu diturunkan kepada Rasul lewat perantaraan malaikat. Mata yang mana yang bisa menatap Allah ini? Mata hati. Mata batin. Telinga mana yang bisa mendengar kalam Allah itu? Telinga batin. Mulut mana yang bisa berkata dengan baik dan benar ini? Lisan batin. Makanya ada kata orang mata hati. Telinga hati. Bahasa mata ini melihat yang johir. Mata batin melihat sisi yang batin. Telinga ini mendengar suara-suara yang johir. Telinga batin mendengarkan suara-suara yang sifatnya batinnya. Mulut ini bicara hal-hal yang johir. Baik yang perkataan baik, yang mulia maupun perkataan hina. Tapi bahasa batin kita, bahasa hati kita, itu bicara soal-soal yang mulia saja. Mata kita ini Bu, bisa melihat yang baik, bisa melihat yang buruk. Mata kita ini bisa melihat yang mulia, bisa melihat yang hina. Betul? Tapi kalau mata batin, tidak akan bisa melihat yang hina. Karena mata batin itu mulia. Telinga ini bisa mendengar perkataan-perkataan yang hak, bisa juga mendengar perkataan-perkataan yang batil. Tapi telinga batinmu hanya akan mendengarkan yang hak. Makanya ketika orang membacakan Al-Quran, memahami Al-Quran itu, ya kan? Orang tidak cukup hanya mendengar dengan telinga ini. Mendengar suaranya, mendengar bacaan daripada si qori atau si qori'ah dengan telinga ini. Tapi di balik itu harus ditangkap esensi makna dari ucapan itu adalah secara telinga batin. Itulah dia. Nah, baik. Kemudian sudah jelas sama kita ada 3 dalil tadi bahwa sholat harus khusyuk. Ya, jadi cukup 3 dalil. Bukan cuma 3 sebenarnya, ada lagi dalil-dalil yang lain yang mengatakan sholat harus khusyuk. Dengan demikian, kita yang sudah mengaji tasawuf, yang sudah mengaji hakikat, yang sudah ngaji ma'rifat, ya maaf, memang wajib khusyuk sholat. Nggak bisa enggak. Walaupun ada orang mengatakan, ada mungkin pernah dengar, orang mengatakan, sholat itu yang penting dikerjakan, nggak khusyuk, nggak apa-apa. Pernah dengar? Pernah ya? Sholat itu yang penting dikerja, nggak khusyuk, nggak apa. Dengan kita ngaji separuh tadi, kira-kira pendapat ini benar apa salah? Salah.
dengan sebagian tadi Ustadz jelaskan tadi, pendapat ini kan salah ini. Sholat itu yang penting dikerjakan, nggak husuk, nggak apa-apa. Dari mana salahnya Ustadz? Coba cari dalilnya. Nah, kita kan kalau ngaji ini kan harus belajarnya harus ada dalil ya. Ada Quran, ada hadis. Coba cari dalil Quran atau dalil hadis yang mengatakan sholat itu yang penting dikerjakan, nggak husuk, nggak apa-apa. Ibu cari. Mau sekarang nyarinya, mau nanti, mau bulan depan, coba cari. Kalau ada tetap saya kasih reward 1.500 per orang. Coba. Sholat itu yang penting dikerjakan, nggak usuk, nggak apa-apa. Coba cari. Nggak ada. Lalu dari mana kata-kata ini? Nah, kan gitu kan? Loh, kok bisa muncul ini? Nah, selama ini kita nganggap biasa perkataan itu. Tidak. Mengaji ini kitabnya Quran hadis. Jangan pendapat. Kalau pendapat berbeda-beda. Makanya Al-Quran itu alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun baginya. Petunjuk bagi orang yang takwa. Satu-satunya kitab dari dulu sampai akhir zaman yang tidak ada keraguan cuma satu kitab. Quran tuh nggak ada keraguan. Adapun kitab yang ditulis oleh manusia, termasuk kitab yang ditulis oleh ulama, pasti ada keraguan. Buktinya apa? Terjadi perbedaan pendapat. Betul kan? Kita saja ada 4 mazhab. Ada 4 mazhab. 4 mazhab ini kan berbeda pendapat. Betul. Hanafi berbeda dengan Syafi'i, Syafi'i berbeda dengan Hambali. Kan berbeda pendapat. Maka kitab yang ditulis oleh manusia, siapapun, terdapat keraguan. Apa arti keraguan itu? Perbedaan. Sedangkan Al-Quran yang ada di zaman Nabi, yang ditulis di zaman Nabi, di atas pelepah-pelepah kurma, di atas kulit-kulit unta, semua Al-Quran, sampai sekarang, itu yang tertulis dulu, itulah yang ada sekarang. Tidak ada perbedaan. Makanya tidak ada keraguan. Ustadz, Quran kan dulu pernah musnah waktu perang salib yang kedua, dibakar sama orang-orang Kristen, habis Quran itu. Quran yang tertulis habis dibakar pada perang salib yang kedua. Tapi orang-orang yang habis Quran masih banyak. Sekarang aja banyak orang yang hafal Quran. 30 juz. Bahkan lebih dahsyat lagi. Salah satunya siapa? Ustadz Adi Hidayat. Bukan cuma hafal 30 juz, hafal di pojok mana Al-Quran itu. Di halaman berapa Al-Quran itu. Itu sebagai salah satu contoh. Maka kitab yang tidak ada keraguan Quran. Hadis sekalipun, hadis itu kan ditulis oleh manusia. Maaf, perbedaan Quran sama hadis Bunda supaya paham. Kalau Quran ditulis waktu Nabi hidup, itu Quran. Cuman bukan di kertas seperti ini menulisnya. Jadi Nabi ketika dapat wahyu, Nabi bacakan. Kemudian sahabat menulis. Ada yang menulis di atas tulang unta, ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulisnya di kulit-kulit unta, kulit-kulit kambing. Seperti itu. Quran ditulis sewaktu Nabi hidup. Adapun kitab-kitab hadis, maaf, kitab hadis itu tidak ditulis pada waktu Rasul hidup. Bahkan Rasul larang. Rasul melarang sahabat menulis hadis. Kenapa? Kata Nabi, aku takut nanti tercampur antara kalam Allah dengan kalamku. Aku nggak mau tercampur perkataan Allah dengan perkataanku. Makanya waktu Nabi hidup, Nabi melarang
sahabat menulis hadis. Kapan hadis ditulis? Setelah Nabi wafat. Itu pun ratusan tahun setelah Rasulullah. Ratusan tahun setelah Rasul wafat barulah ada ulama hadis yang menulis hadis-hadis. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, ya kan, dan lain-lain. Nah, jadi hadis ditulis setelah ratusan tahun Rasul wafat. Makanya hadis pun terjadi juga ikhtilaf, perbedaan pendapat. Maka ada hadis sahih. Nah, ada yang sahih. Ada juga hadis dhaif. Ada hadis maudhu, ada hadis mardud, palsu, tertolak, dan lain-lain sebagainya. Maka kitab hadis pun ada keraguan. Paham? Tapi Quran tidak ada keraguan. Makanya sumber pokok kita yang pertama itu Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma. Yang keempat qiyas. Ketiga keempat ini ulama. Termasuk hadis pun ulama. Yang menulis hadis itu ulama. Yang betul-betul murid daripada Allah Quran. Nah, itu dia. Baik. Kita lanjut. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sholat itu wajib khusyuk. Nah, selanjutnya pengertian khusyuk menurut para ulama itu berbeda-beda. Nah, kita belum masuk cara mencapai khusyuk nih. Khusyuk menurut Abu Bakar, kata Abu Bakar, sholat yang khusyuk itu engkau memandang bahwa itu sholat terakhirmu. Nah, jadi ingatlah kau habis sholat itu mati, kira-kira gitu. Jadi untuk bisa sholat khusyuk, ingat mati gitu kira-kira menurut menurut Abu Bakar, mencapai sholat khusyuk itu ingat. Jadi begitu nanti ibu sholat zuhur, pandanglah itu sholat zuhur yang terakhir. Biasanya kalau yang terakhir itu kan kita mau bikin kesan, kan gitu kan? Kan gitu kan? Nah, tapi kalau kita bikin, ini habis sholat, ini aku masih ada lagi sholat, besok kan masih bisa. Nah, itu enggak. Memandang sholat yang dikerjakan itu sholat terakhir, kata Abu Bakar. Jadi kalau kau mau khusyuk, pandanglah sholat yang kau kerjakan itu sholat terakhir dalam hidupmu. Sholat zuhur nanti pandang bahwa kita enggak sholat asar. Itulah sholat terakhir kita. Begitu kita sholat asar, kita memandang ini sholat terakhir saya. Habis asar nih saya yang belum tahu lagi. Pandanglah itu sholat terakhir. Maka kita akan mempersembahkan, akan melakukan sesuatu yang terbaik karena yang terakhir. Kenapa, Bu? Yang terakhir itulah yang dicatat. Ada orang dulu penjahat, bandit besar, pezina, pemabuk, pencuri, segala macam. Segala macam kemaksiatan, kejahatan dia kerjakan. Di akhir hayatnya dia tobat, sholat nggak tinggal, sholat sunat, puasa sunat dikerjakan, semua ibadahnya taat. Di akhirnya dia mati. Yang pertama tadi diampunkan. Yang dihitung, yang dicatat yang mana? Akhirnya. Akhir, Bu. Maka kita dilarang untuk mencaci orang yang berbuat maksiat hari ini. Karena itu belum akhir dia. Karena ada orang yang pada saat dia lagi taat, dia mencaci orang yang maksiat. Rupanya sama-sama belum mati. Begitu mati, yang tadinya berbuat maksiat, tobat. Yang tadinya enggak sholat, pencuri, maling, perampok, agen narkoba, segala macam. Di akhir usianya dia tobat. Sementara yang mencaci tadi, yang si ahli ibadah tadi, Masya Allah, naudzubillah, mati dalam kefasikan. Waktu dia bicara taat, rupanya sebelum mati, itu pula loh. Sebelum mati berbuat maksiat yang tadinya nggak pernah berjudi yang nggak pernah mabuk. Kenapa? Ada problem dalam hidupnya yang nggak bisa diatasinya.
Timbul kekecewaan dia. Untuk apa aku beribadah? Untuk apa aku berbuat baik? Berbuat baik pun aku selama ini cobaan gak berhenti. Gitu. Akhirnya dia berbuat maksiat. Mati dalam maksiat tuh. Ini yang dicatat. Yang dicatat tuh yang akhir. Syukurlah kita, saya tengok ibu-ibu dari dulu. Udah baik sampai sekarang. Amin. Ya kalau nggak baik mana mau datang kayak gini. Buang waktu diluangkan kemari. Yang naik mobil, beli bensin. Yang naik Grab, bayar ongkos Grab. Sampai di sini, infak lagi untuk pengajian. Ini kan uang keluar semua. Betul? Ini uang keluar semua. Kalau bicara ekonomi, setiap yang keluar itu adalah pengurangan. Kan gitu. Setiap yang kita keluarkan dari ekonomi itu kurang. Tapi karena ibu bicaranya iman, karena ibu bicaranya kesolehan, ada harapan kebaikan nanti pada akhirnya, maka apa yang dikeluarkan itu nggak dianggap satu kekurangan atau satu kerugian. Yang dikeluarkan itu justru akan masuk lebih besar lagi. Kan itu. Nggak takut. Dan kita kadang-kadang nggak tahu. Apalagi ini majelis taklim, taman-taman surganya Allah. Masya Allah. Sehingga banyak kadang-kadang yang tidur di majelis taklim. Karena taman ya namanya taman, Bu, itu kan enak. Betul. Namanya taman, apalagi taman Taman Ahmad Yani aja. Ada tahu Taman Ahmad Yani? Nah, Taman Ahmad Yani aja enak. Taman rumah gubernur aja pun apalagi taman enaknya nggak bisa terucap. Makanya saking enaknya dia duduk di majelis taklim taman surga tuh. Tidur dia. Biarkan, jangan dibangunkan. Ustadz Jamal kalau ada jamaah yang tidur di majelis taklim enggak mau. Kenapa? Bu, itu kenikmatan. Berdosa kalau kita ganggu kenikmatan. Paham? Paham? Jadi kalau ada ibu, ada temannya di samping tidur, nggak usah diguit, biarin. Dia sedang menikmati taman sebelum nanti pada akhirnya masuk kepada jannah surganya Allah. Masuk dulu ke tamannya. Sama kalau nanti bulan puasa ada orang yang lupa makan, minum, nggak usah diingatkan sampai dia selesai, sampai kenyang baru ingatkan. Udah siap dia makan lontong satu piring, sudah selesai teh manis satu gelas, baru ingatkan. Bu, ibu kan puasa. Iya ya, paten kali kau, udah kenyang baru kau ingatkan. Jangan belum apa-apa udah diingatkan. Lagi enak-enak makan bakwan tangan kanan, kiri makan cabai rawit. Di situ digigitnya cabai rawit. Di situ ibu ingatkan. Ibu lupa, ibu kan puasa. Apa kata ibu tuh? Kau pakailah perasaan kau. Katanya. Kau tunggu aku selesai dulu meneguk teh manis. Baru kau ingatkan, kan sedap. Itu kita berkawan. Ini di situ lagi panas-panasnya mulutku. Di situ kau ingatkan. Aduh perasaan kau, katanya. Itu kalau ibu tuh agak sabar. Kalau ibu tuh yang nggak sabar, naik sendal ke pipi. Betul. Apa betul Ustadz? Kalau ada orang yang lupa puasa, nggak usah segera kita ingatkan. Betul. Memang begitu adabnya. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang berpuasa, dia lupa, kemudian dia makan dan minum, sesungguhnya Allah menjamu orang itu. Dia dijamu Allah. Dia sedang dijamu Allah. Kok kita yang sirik? Ya biar dia dijamu Allah. Namanya dijamu Allah. Biar sampai selesai, sampai kenyang. Baru kita ingatkan. Begitu adab yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang fikih itu pun harus ada adab. Kita kadang-kadang belajar agama ini mengedepankan hukum, ya kan, membelakangkan adab. Padahal kata orang-orang tasawuf, ya kan, al-adabul fauqul ilmi. Adab itu di atas Banyak orang punya ilmu nggak ada adab. Yang lebih parah udah ilmu nggak ada, adab pun nggak
Nggak ada. Kalau sama orang Mandailing, itu kalau udah dibilang nggak beradab, wah, itu marah betul itu ya. Nggak beradab kau katanya. Ya. Lebih bagus dibilang orang nggak berilmu kau katanya. Ibu lah kalau dibilang orang nggak berilmu kau dengan dibilang orang nggak beradab, kau mana lebih sakit kita? Nggak beradab. Itulah menandakan bahwa adab di atas Kalau dibilang orang kita nggak ada ilmu kau, walaupun kita merasa nggak enak, tapi masih lebih baik daripada orang mengatakan tak beradab. Baik. Adapun khusyuk menurut Sayyidina Ali, sahabat Rasul juga. Kata Ali, khusyuk itu engkau memandang tempat sujudmu. Jadi pandanganmu tertuju ke tempat sujud. Itu khusyuk menurut Sayyidina Ali. Tidak tengok ke kanan, tidak menoleh ke kiri, tidak melihat ke atas, tidak melihat kemana-mana, tapi memfokuskan pandanganmu ke tempat sujud. Itulah khusyuk menurut Sayyidina Ali. Oleh karena itu sebagian ulama fikih mengatakan makruh menutup mata ketika sholat. Kan begitu ya? Pernah dengar kan? Jadi menurut sebagian katanya makruh memejamkan mata ketika sholat. Kalau makruh itu pendapat yang dikeluarkan oleh hukum yang dikeluarkan oleh ulama. Al-Quran tidak pernah bicara tentang sesuatu yang makruh. Tapi bukan salah. Artinya makruh itu menurut satu ulama belum tentu makruh menurut ulama lah. Kalau haram menurut Al-Quran haram itu nggak ada perbedaan pendapat. Contohnya makan daging babi. Hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Jelas nggak ada perbedaan pendapat. Karena memang haramnya itu dari Allah. Dari Allah. Tapi kalau makruh menurut satu ulama ini nggak bisa menjadi mutlak. Paham? Nggak mutlak. Sama kayak hadis. Menurut ulama ini hadis sahih. Menurut ulama lain ini hadis dhaif. Kan ada perbedaan. Sama kayak tadi. Ada orang mengatakan, oh sholat itu nggak boleh pejamkan mata. Makruh. Kalau makruh itu bukan mutlak. Paham? Karena pada prakteknya, pada kenyataannya sebagian kita justru waktu memejamkan mata datang Kan gitu kan? Nah, orang tanya sama saya, Ustadz, katanya sholat nggak boleh menjamkan mata. Tapi saya kalau saya pejamkan mata, saya datang khusyuk, datang ketenangan. Macam mana Ustadz? Ya pejamkan mata. Karena sholat itu cari khusyuk. Sholat itu cari nyaman. Bahkan tanda orang yang khusyuk, itu bisa jadi merem-melek matanya. Kadang merem, kadang melek. Kalau kita nikmat, kalau kita enak, itu merem-melek memang. Jadi makanya sholat itu jadikan satu kenikmatan. Ya nggak salah orang mau merem mau melek. Saya bilang malah kalau kau bisa sholat merem melek bagus. Yang nggak boleh kau merem, yang nggak boleh kau pejamkan mata hatimu. Nah ini mata hati itulah yang buat khusyuk, bukan mata ini. Mata ini mau kau pejamkan boleh. Karena memang datang ketenangan ketika kita menjamkan mata ini, betul kan? Allahu Akbar. Waktu awak buka ini, risau kali kita. Terhitung kita pula lah jumlah kubah di sajadah. Kita bahas pula lah warna sajadah tadi. Kok yang kayak gini lah, yang tipis lah dibeli orang di sajadah nih. Karena sebab kita, maka dipejamkannya matanya.
Kalaulah memejamkan mata lebih mendatangkan khusyuk daripada kau buka matamu, pejamkan matamu. Allah tidak melihat pejaman matamu atau bukanya matamu. Yang Allah lihat hatimu. Ini ngaji kita, ini ngaji tasawuf, Bu. Dia halus ke dalam. Datang ibu-ibu, saya macam mana Ustadz, bacaan saya ini enggak betul Ustadz. Saya pun tahu bacaan saya ini salah Ustadz. Macam mana sholat saya ini Ustadz? Udah belajar Bu? Udah. Tetap belajar Bu? Tetap. Tapi tetap enggak bisa Ustadz. Allah maafkan Bu. Yang penting ibu tetap belajar. Yang enggak dimaafkan Allah ini kan orang yang salah enggak mau belajar. Inilah yang kata Imam Al-Ghazali, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia nggak tahu bahwa dia bodoh. Kalau orang tahu bahwa dia bodoh, dia belajar. Jadi soal memejamkan mata ini tidaklah mutlak bahwa tidak boleh memejamkan mata. Yang tidak boleh dipejamkan mata hati. Kalau kau pejamkan mata hati, kau tidur. Nah, itu dia. Itu khusyuk menurut Sayyidina Ali. Ya. Tujukan pandanganmu ke tempat sujud. Dalam bahasa batinnya, tujukan mata batinmu hanya tunduk kepada Allah. Tempat sujud itu tempat tunduk. Maka pandangan mata ini boleh jadi dia memandang tempat sujud, tapi mata hati sujud kepada Allah. Mata hatinya sujud kepada Allah. Lebih tinggi nilai sujudnya mata hati kepada Allah daripada mata johir ini sujud memandang tempat sujud. Itu nilainya. Itu diantara. Dan sebagian orang mengatakan pula khusyuk itu kata sebagian orang. Nah, ini sebagian orang. Tadi sebagian ulama. Sebagian orang mengatakan khusyuk itu kita nggak ingat apa-apa waktu sholat. Ya kan? Nah, ada satu. Nggak ingat apa-apa. Nah, yang kedua, khusyuk itu kita nggak dengar apa-apa waktu sholat. Dua. Yang ketiga, kita nggak lihat apa-apa. Yang pertama tadi tidak ingat, nggak ingat apa-apa. Kedua, tidak lihat apa-apa. Ketiga, tidak dengar apa-apa. Yang keempat, nggak tahu apa-apa. Nah, kan gitu kan? Jadi kalau kita sholat itu kita nggak tahu apa-apa katanya. Ya kan? Nggak ingat apa-apa. Ini semua pendapat yang keliru. Keliru. Kalau dia itu nggak tahu apa-apa, nggak dengar apa-apa, nggak lihat apa-apa, nggak ingat apa-apa, berarti dia sedang tidur khusyuk. Bukan sholat khusyuk. Nah, ini supaya jelas, Bu. Satu. Yang kedua, kalaulah dikatakan orang yang khusyuk itu nggak ingat sesuatu waktu sholat, nggak ada yang khusyuk. Karena rata-rata mayoritas kita semua yang bukan Rasulullah, termasuk ulama sekalipun, ketika dia sholat, bisa saja dia ingat kepada yang lain. Betul kan? Kalaulah diartikan bahwa sholat khusyuk itu tidak ingat apa-apa, ya kan? Belum tentu. Tidak ada dalil yang mengatakan itu. Makanya sholat khusyuk itu ada passwordnya. Ada passwordnya. Kalau tahu passwordnya khusyuk. Bagaimana Ustaz kalau dia ingat kepada yang lain pada khusyuk? Kalau tahu password khusyuk. Masalahnya nggak tahu password aja ini, nyasar-nyasar. Kita kalau mau buka komputer, ya, yang di lock, yang dikunci, ya kan? Makanya sholat khusyuk itu juga ada kuncinya, ada passwordnya. Kalau tahu passwordnya, insya Allah khusyuk. Cuman selama ini kita kan nggak mau belajar benar-benar. Kita sibuk belajar perbedaan pendapat, sibuk belajar tentang gerakan sholat,
Kita nggak bicara gerakan hati waktu sholat. Kita sedang sibuk semuanya boleh-boleh saja. Tapi ada satu yang kita lupa belajarnya. Itulah belajar tentang sholat yang khusyuk. Atau mencapai sholat yang khusyuk. Kita hanya memperbaiki sholat dari bacaan. Bagus, bukan salah. Kita hanya memperbaiki sholat dari gerakan. Bagus, tidak salah. Tapi lupa memperbaiki sholat dari segi perasaan. Karena yang khusyuk itu terkait dengan perasaan. Khusyuk itu kerja perasaan. Khusyuk itu kerja hati. Alat khusyuk itu ruh. Alat khusyuk itu ruh. Kalau kita ingat sesuatu, itu bukan kerja ruh. Kita ingat sesuatu, itu kerja otak. Betul, Bu? Kerja otak. Kita bisa mengingat sesuatu ketika kita dalam keadaan sadar seperti ini. Itu kerja otak. Otak bekerja ketika kita sadar. Otak tidak bekerja ketika kita tidur. Fungsi otak, otaknya masih ada. Kalau kita tidur, otak masih ada. Tapi fungsi otak nggak bekerja lagi ketika kita tidur. Makanya kalau orang tidur yang berfungsi apa? Kerja ruhnya. Itu bedanya. Maka sholat bukan tidur. Itu fungsinya beda. Ibu, misalnya saya kasih gambaran. Perbedaan pikiran dengan perasaan. Ini saya kasih gambaran. Pikiran adalah hasil kerja otak. Kita duduk sekarang di sini. Semua kita, apa yang kita pikirkan, itu pasti beda. Ada yang mikirkan habis dari sini nanti aku sholat di masjid sana. Alhamdulillah. Ada yang mikirkan nanti habis sholat aku nanti mau masak untuk makan siang ini. Kan macam-macam. Itu fikih. Tapi ketika ibu minum teh manis, atau katakanlah minum teh ini. Begitu ibu minum, ibu merasa, hilang dahaga ibu, hilang haus ibu. Ketika hilang haus itu pikiran atau perasaan? Perasaan. Perasaan itulah dalam sholat khusyuk itu. Jadi sholat khusyuk itu nggak terkait dengan pikiran, terkait dengan perasaan. Itulah maka dalam ilmu tasawuf yang perlu digali ini rasa. Kalau kita sudah baik, perasaan kita, pikiran kita akan baik. Sebaliknya kalau udah jelek perasaan kita, pikiran kita pun kotor. Orang tuh nggak suka sama orang, pertama kali nggak suka tuh hati. Barulah otaknya mencari-cari kesalahannya. Betul kan? Yang pertama kali nggak suka kepada orang itu pikiran apa perasaan? Perasaan. Setelah perasaan nggak suka, maka otak pun bekerja mencari apalah kesalahan dia, apalah kelemahan dia. Maka itu saya bilang, kalau sudah hati baik, otak pun, pikiran pun baik. Kalau hati sudah benar, kalau ruh sudah khusyuk, sholat pun khusyuk. Kita nggak melatih perasaan kita lebih banyak mengasah pikiran. Allahu Akbar. Dari mana lah dia baru bisa beli mobil ku tengok, padahal udah pensiunnya dia. Iya kan? Ini pikiran. Bukan perasaan. Pikiran. Palak kali aku nengok dia itulah. Gak tahu diuntung. Dulu miskin datang dari kampung kemari ku tolong. Sekarang udah berhasil jadi kepala dinas. Sikit pun gak ada perhatian sama aku. Nyesal kali aku nolong dia. Nanti kalau aku jumpa sama dia aku bilang kayak gini. Nanti dibilangnya kayak gini aku bilang. Berantem kita dalam sholat. Sama orang yang pernah kita bantu. Ini kan kerja pikir semua. Tapi kalau ruh tadi sudah benar. Allahu Akbar. Datang pun sekali-sekali pikiran, tapi dia balik lagi. Kita ini kalau terpikir dalam sholat, terpikir sesuatu itu wajar. Yang nggak wajar itu kepikiran. Jadi kalau kita sholat, Allahu Akbar. Jadi nggak semuanya kalau kita teringat sesuatu dibilang nggak khusyuk. Allahu Akbar. Ya kan? Karena mata kita buka, lewat semut. Kita tahu ada semut lewat. Orang kita nampak.
Ya kan? Apa yang kita nampak kan terpikir kita, semut, ya udah. Tapi nggak kita lanjutkan dengan kepikiran. Dari mana semut ini ya? Hah. Ini semut jantan apa betina ini? Ya kan? Jadi dia sama ibu. Allahu Akbar, teringat. Mahal kali cabai sekarang. Ya kan? Ini kan fakta ya. Fakta kan? Kenapa dia muncul? Karena itu yang kita pikirkan. Nah, ya nggak boleh diteruskan. Nah, nanti ada caranya. Nah, jadi sholat yang khusyuk, kalau orang bilang, kalau kita ingat sesuatu Ustadz ketika sholat, apakah kita disebut tidak khusyuk? Belum tentu. Karena ingat itu kerja akal, ingat itu kerja otak, sedangkan khusyuk adalah kerja perasaan, alatnya ruh. Khusyuk itu rasa, yang bekerja untuk rasa itu ruh. Itu ruh. Oleh karena itu, kita sampai sini, bulan depan baru kita sambung dengan password sholat khusyuk.